layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah gagasan utama yang ditulis oleh penulis dalam sebuah paragraf atau sebuah tulisan untuk mengembangkan tulisannya. Biasanya para penulis ini, kalau dia ingin membuat sebuah tulisan, dia akan membuat kerangka berpikirnya terlebih dahulu dengan membuat ide pokok untuk setiap paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya tersurat dalam sebuah paragraf. Nah, kalian tuh bisa melihat di mana letak ide pokoknya dalam sebuah paragraf. Tapi yang harus kalian ingat dulu, ya paragraf itu adalah susunan dari beberapa kalimat. Nah, di situ ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itulah yang kita sebut dengan ide pokok. Kita lihat pembahasan ya. Ide pokok dikenali juga sebagai gagasan pokok atau pikiran utama. Sebentar. Ide pokok dikenal juga sebagai gagasan pokok atau pikiran utama. Kehadiran ide pokok dalam sebuah paragraf sangat penting guna memberikan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari ide pokok adalah membantu untuk mengembangkan suatu alur tulisan didukung dengan gagasan penjelas atau tadi yang aku bilang adalah kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf biasanya hanya ditemukan satu ide pokok. Kayak kemarin kalian udah baca tentang ide pokok yang gotong royong. Kalian sudah membaca bacaan tentang gotong royong. Nah, di situ kan ada yang Ayu menulis berdasarkan teks bacaan di atas, carilah ide pokok masing-masing paragraf. Contohnya di paragraf pertama, di halaman 14 ya. Di sini disebutkan ide pokoknya adalah kerjasama merupakan bentuk budaya bangsa Indonesia. Itu dari kalimat utamanya. Terus dijelaskan dengan apa? Ternyata hidup gotong royong itu sudah dilaksanakan dari nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Dan terus hidup gotong royong itu mempererat hubungan masyarakat serta menjadi rukun serta sesuai dengan Pancasila. Nah, letak ide pokok ini tuh ada 3, ada di depan, di akhir, dan ada yang campuran. Kalau yang di awal itu kita sebutnya dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalau di akhir itu kita sebut dengan paragraf induktif.
Maksudnya di sini gimana? Ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Nah, kalimat utama berbeda dengan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama itu pasti kan ada di awal paragraf. Tapi kalau kalimat utama itu ada di awal, ada di akhir, atau campuran yang berarti ada di awal dan ada di akhir. Kita lihat ciri-ciri ide pokok. Ide pokok itu mempunyai kalimat utama dan memiliki kalimat pendukung untuk menjelaskan alur dari paragraf tersebut. Nah, ada yang baik mendukung, ada yang sifatnya mendukung, ada yang sifatnya menjelas, atau ada yang sifatnya menguatkan. Nah, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jadi ide pokok itu adalah inti dari pembahasannya. Paragraf itu tuh apa? Gitu ya. Kita coba cari tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, cara menentukan ide pokok. Kita yang pertama itu tentukan kalimat utamanya itu yang mana. Ingat ya, kalimat utama itu berbeda dengan kalimat pertama. Kalimat utama itu adalah yang menjadi inti dari bacaan tersebut atau inti dari paragraf tersebut. Nah, kalian juga harus fokus membaca dan kalian harus tahu kesimpulan dari paragraf itu apa. Jadi kalian bisa menentukan ide pokoknya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari tahu dengan contoh-contoh paragraf dan kita cari tahu mana ide pokoknya. Contoh ide pokok dalam paragraf deduktif. Deduktif itu tadi yang ada di awal paragraf. Ya, ini contohnya paragraf yang kita baca. Aku bacain ya. Membuat diri bahagia banyak caranya dan mudah dilakukan. Kamu bisa mulai dengan hal paling sederhana, misalnya tersenyum. Kemudian, carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Ingat bahwa ada banyak orang yang mempedulikanmu, serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri secara wajar. Nah, kita cari tahu dulu nih, kalimat utamanya ada di awal, apa ada di akhir. Kita lihat aja mana yang menjadi kalimat utamanya. Coba kita bandingin ya. Misalnya, apakah ada di awal? Berarti kalimat utamanya misalnya ini. Membuat diri bahagia, banyak caranya dan mudah dilakukan. Atau ini kita masih cari ya, yang mana jadi kalimat utama kita. Atau ingat bahwa ada banyak orang yang mempedulikanmu, serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri secara wajar. Menurut kalian, mana nih yang menjadi kalimat utamanya? Nah, iya, yang menjadi kalimat utamanya itu adalah yang awal. Membuat diri bahagia banyak caranya dan mudah dilakukan. Nah, kita udah ketemu nih kalimat utama kita yang ini. Terus kita mau tahu ide pokoknya itu apa? Berarti ide pokok itu adalah kesimpulan dari paragraf itu apa. Nah, kesimpulan dari kalimat utamanya adalah cara bahagia. Berarti ini jadi kalimat utama, di mana kalimat-kalimat yang lainnya menjadi kalimat penjelas. Contoh kalimat penjelasnya adalah kamu bisa dengan mulai hal yang paling sederhana, misalnya tersenyum. Terus kemudian
cari udara segar yang bisa membuat rileks otak, atau tidak terlalu memperdulikan omongan orang, dan banyak loh orang yang memperdulikanmu, serta kamu harus menghargai dirimu secara wajar. Nah, kalimat-kalimat tadi yang aku sebutkan itu adalah kalimat penjelas untuk menjelaskan bagaimana cara bahagia. Berarti ide pokoknya adalah cara bahagia, dan dengan dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya cara-cara bahagia. Gitu ya, untuk cari tahu bagaimana paragraf tahu cara bagaimana menentukan ide pokok. Kalian cari tahu dulu di mana letak kalimat utamanya. Setelah kalian ketemu kalimat utamanya yang mana, kalian bisa menentukan kesimpulan dari kalimat utamanya itu apa. Cukup di sini dulu untuk cukup di sini dulu pertemuan kita. Kalian silakan menonton video ini dan dipahami. Semoga besok kita ada waktu lagi untuk bisa membahasnya lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.